Mengapa Mesir memindahkan ibu kotanya Kairo? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Sejarah menunjukkan pemindahan ibu kota suatu negara selalu menjadi peristiwa besar. Ibu kota adalah sebutan untuk pusat politik dan pusat pemerintahan suatu negara. Ibu kota adalah kota simbolis kedaulatan nasional. Karena bila tidak terpaksa, suatu negara tidak akan mengubah lokasi ibu kota sesuka hatinya. Menurut statistik, lebih dari 30 negara telah memindahkan ibu kota mereka dalam 100 tahun terakhir. Seperti Turki Istanbul ke Ankara, Australia Melbourne ke Canberra, Brasil Rio de Janeiro ke Brasilia, Pakistan Karachi ke Islamabad, Nigeria Lagos ke Abuja, Tanzania Dar es Salaam ke Dodoma, Kazakhstan Almaty ke Astana, Myanmar Yangon ke Naypyidaw, dan lain sebagainya. Saat ini, lebih dari 40 negara sedang mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota mereka, di mana sebagian besar adalah negara berkembang, termasuk beberapa negara maju seperti Inggris, Jepang, dan Korea Selatan juga sedang membahas topik ini. Di antaranya, termasuk juga negara tercinta kita, Indonesia. Pada tahun 2019, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota akan dipindahkan dari Jakarta di Pulau Jawa ke Kalimantan Timur. Ibu kota saat ini, Jakarta, sedang menghadapi kemacetan lalu lintas, banjir dan polusi yang sangat serius, dan tidak lagi cocok sebagai pusat pemerintahan maupun politik nasional. Menurut laporan BBC, survei tahun 2016 menunjukkan bahwa kemacetan lalu lintas Jakarta adalah yang terburuk di dunia. Pejabat pemerintah harus dikawal oleh konvoi polisi membuka jalan supaya dapat menghadiri pertemuan tepat waktu. Seperti diketahui, pemindahan ibu kota adalah proyek besar bagi negara manapun. Menurut perkiraan, pemindahan ibu kota Indonesia akan menelan biaya 489 triliun rupiah atau sekitar 34 miliar dolar, di mana 19% akan diinvestasikan oleh pemerintah dan sisanya berasal dari mitra dan investasi swasta. Protagonis kita kali ini, Mesir, yang akan memindahkan ibu kotanya bulan depan, karena kepadatan penduduk ibu kota Kairo saat ini terlalu tinggi, dan infrastruktur pendukung mereka tampaknya telah kewalahan. Sebenarnya, pemerintah Mesir mulai merencanakan pemindahan ibu kota administrasi baru di Gurun Timur Kairo pada tahun 2015. Seluas 700 km persegi diperkirakan akan memindahkan sekitar 6,5 juta orang, termasuk instansi pemerintah dan kedutaan asing. Secara umum, terutama di negara berkembang, proporsi penduduk di ibu kota dalam total populasi perkotaan seringkali jauh lebih tinggi daripada di negara maju. Di banyak negara seperti Amerika Latin dan Afrika, setidaknya 25% penduduk perkotaan tinggal di daerah ibu kota. Sebagian besar negara tersebut memindahkan ibu kotanya untuk membangun kembali hubungan antar wilayah, suku, dan kelompok agama yang berbeda. Ada sebagian bermaksud untuk meningkatkan konektivitas dengan wilayah penting atau membangun pengaruh. Namun, mayoritas lebih banyak untuk merangsang perekonomian daerah yang keterbelakangan. Banyak negara di dunia, terutama negara-negara berkembang, pada umumnya ibu kota biasanya merupakan kota terpenting, yang sering disertai dengan terpusatnya penduduk yang berlebihan, kemacetan lalu lintas, kemakmuran ekonomi, maupun polusi yang cukup parah. Di negara-negara ini, lebih dari 20% PDB dihasilkan di ibu kota. Jelas merupakan suatu pembangunan yang sangat tidak merata. Tujuan pemindahan ibu kota adalah untuk membangun hierarki perkotaan yang lebih polisentris dan memperbaiki ketidakseimbangan. Besarnya biaya pemindahan suatu ibu kota tidak menjamin semuanya bisa berhasil. Karena pemindahan ibu kota juga disertai dengan resiko yang sangat besar. The Financial Times menggambarkan ini sebagai kebodohan yang mahal. Misalnya pada tahun 2005, Myanmar mengumumkan pemindahan ibu kotanya hampir dalam semalam, berpindah dari Yangon ke Naypyidaw. Sekarang, 16 tahun telah berlalu, ibu kota baru ini telah memiliki fasilitas pendukung yang sangat lengkap seperti bandara internasional, stasiun kereta api, pusat konvensi, dan pameran internasional.
maupun stadion olahraga, semuanya menandakan bahwa ini adalah kota kelas atas. Namun, masih ada sebagian warganya menganggap bahwa makna simbolis dari ibu kota jauh lebih besar daripada arti sebenarnya. BBC melaporkan bahwa ibu kota Naypyidaw memiliki semua infrastruktur yang dibutuhkan sebagai suatu ibu kota negara. Misalnya, jalan dari parlemen ke istana presiden lebarnya 20 jalur, tetapi hampir tidak ada mobil kendaraan yang berlalu lalang. Shopping mall berkilauan dan hotel mewah kosong berjejer di jalan raya. Di samping itu, ada taman safari, kebun binatang, dan setidaknya 3 stadion olahraga. Meskipun ada listrik yang tersedia sepanjang waktu, namun ibu kota yang besar itu seperti kota hantu tanpa orang, kata BBC lagi. Selain itu, ibu kota baru mungkin tampak membosankan karena ibu kota lama telah mengakar di hati masyarakat. Umpamanya, Brasil yang memindahkan ibu kotanya ke Brasilia pada tahun 1960, Financial Times menyatakan bahwa Brasilia memiliki bangunan modern yang cukup indah, tetapi tidak memiliki keindahan dan drama kota yang dapat menggantikan kota Rio de Janeiro. Demikian pula ibu kota Australia, Canberra, juga merupakan tempat yang sangat menyenangkan. Tetapi bila dibandingkan dengan Sydney atau Melbourne, tidak diragukan Canberra cukup membosankan, kata Financial Times. Pemindahan ibu kota itu ibarat pindah rumah, karena satu hal sudah pasti, yaitu masalah juga akan ikut berpindah. Masalah di ibu kota lama mungkin bisa diselesaikan di ibu kota baru, akan tetapi ibu kota baru juga akan melahirkan masalah baru. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!